Perjalanan sejarah Indonesia memang tak lepas dari kontroversi dan peristiwa kelam. Beragam bentuk seperti kekerasan, pembunuhan hingga teror yang terjadi, sukses membuat masyarakat di era 80-an, 90-an hingga awal 2000-an merinding jika teringat akan kejadian tersebut. Salah satunya adalah teror pembantaian dukun santet yang marak terjadi di Banyuwangi pada 1998 silam. Mereka yang menjadi korban seperti guru ngaji dan tokoh-tokoh masyarakat disinyalir telah mempraktekkan ilmu hitam. Meski banyak di antara mereka diketahui tak tahu apa-apa soal santet, para pelakunya bahkan disebut sebagai ninja karena dikenal misterius. Selain pembantaian dukun santet, beberapa aksi teror di bawah ini juga tercatat pernah terjadi di Indonesia. Teror kolor hijau. Sebagian masyarakat Indonesia yang memang lekat dengan hal-hal berbau klinik sempat diresahkan oleh aksi teror yang dilakukan oleh kolor hijau. Entah berwujud manusia atau bukan, peristiwa yang terjadi pada awal tahun 2000-an ini sukses membuat warga ketakutan, utamanya kaum wanita. Tak sekedar meneror, kolor hijau ini juga disinyarin melakukan tindakan asusila pada korbannya. Menurut hasil observasi Furi Harun, ada sekelompok orang yang menganut ilmu hitam di mana mereka bersekutu dengan kolor hijau untuk memperkaya dirinya. Disebutkan pula para pelakunya harus menggauli seorang perempuan sebanyak mungkin agar ilmunya semakin tinggi. Tak heran jika kaum hawa banyak yang khawatir akan aksi teror dari kolor hijau. Teror Petrus. Tingginya aksi kejahatan yang terjadi pada tahun 1980-an membuat pemerintahan Soeharto menjalankan operasi rahasia yang kelak menjadi pro dan kontra oleh berbagai pihak. M. Hasbi bekas Komandan Kodim 0734 Yogyakarta menyebutkan operasi Petrus dimulai November 1982 lantaran kondisi keamanan masyarakat ketika itu sangat terganggu oleh keberadaan para gali. Para gali sendiri merupakan pengacau yang terkelompok dalam gabungan anak liar. Mereka inilah yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Mirip dengan teror geng motor yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sebagai langkah awal, daftar nama preman dikumpulkan yang sumbernya berasal dari laporan masyarakat dan kemudian disaring oleh Badan Koordinasi Intelijen. Tindakan ini kemudian berkembang menjadi operasi celurit yang akhirnya tersebar di banyak provinsi dan kota. Teror ninja. Teror ninja yang terjadi di Banyuwangi pada 1998 silam menjadi sebuah peristiwa kelam yang tercatat di Republik ini. Tak hanya terjadi di kota Gandrung tersebut, kejadian serupa bahkan menyebar di beberapa wilayah lain. Secara nasional peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan dukun santet dan ninja. Para pelaku yang berpakaian serba hitam beraksi layaknya ninja dan keberadaannya sangat misterius. Jauh setelah peristiwa pembantaian tersebut, masyarakat Banyuwangi kini dikejutkan oleh teror baru yakni gedor pintu. Penggedor pintu misterius itu melakukan aksinya berulang tiap pukul 10 malam hingga 3 pagi. Akibatnya banyak warga yang tak bisa beristirahat dan merasa ketakutan.